Ya, tidak terlalu mengagetkan, bukan? Jadi, apa yang sempat terjadi di hari Selasa dengan rilis data CPI atau menjelang rilis data CPI, ternyata dia rebound, dan itu betul-betul copy-paste apa yang terjadi di hari Selasa, diterapkan kembali atau applied di hari Kamis tadi malam. Jadi, waktu saya mengingatkan kepada Anda, mungkin saja skenario hari Selasa bisa dibentuk kembali, bahkan areal tersebut ternyata jauh lebih tinggi. Kita hanya mendapatkan areal terendah di 1734, kemudian bahkan menjelang rilis data retail sales, kurang lebih saya mencatat sekitar 2 jam sebelumnya itu sudah berada di teritori 1745, 1748, dan bahkan begitu rilis data retail sales, kita hanya mendapatkan areal 1741 sebagai error correction, lalu kemudian dia up dan rally. Dan menakjubkannya adalah di pertengahan malam lanjut sampai 1769. Wow, unexpected. Karena saya hanya mengharapkan teritori 1759 atau 1760 kemungkinan arealnya, tapi ternyata, well, kita mendapatkan bonus sampai 1769. Tapi saya berharap Anda cukup jeli untuk memperhatikan apa yang kami sarankan. Terutama di pagi hari kami sempat memberikan catatan khusus di situ, bahwasanya teritori Fibonacci retracement 0%, 1748 ataupun 1749 itu kalau misalkan itu dipecah atau breakout, Anda boleh follow buy atau kita sebutnya dengan buy on breakout. Nah, kali ini saya menemukan suatu hal yang cukup menarik. Di grafik H1-nya kita akan kemungkinan melihatnya sebagai Elliott wave, dan mungkin saja kita akan, kalau kita beruntung berarti kita dapatkan Elliott wave untuk wave kelima. Ya, arealnya sampai berapa itu yang kita sudah lihat atau kita sudah sediakan di Outlook untuk hari ini. Kurang lebih apa sih yang membuat dia mengalami kenaikan? Padahal data retail sales ataupun CPI di minggu ini sangat-sangat fantastis, dan bahkan weekly jobless claim justru mengalami pengurangan. Artinya pengangguran sudah mulai relatif berkurang. Harusnya ini sudah menjadi angin segar untuk Fed segera melakukan perubahan. Oke, yang tentunya adalah sentimen pasar atau kita sebutnya dengan market discount. Dan ini sudah pernah saya bahas dan juga kita pernah kupas di webinar, yaitu terkait dengan psikologi trading. Jadi kalau misalkan personal atau perorangan, kita sebutnya dengan psikologi trading. Tapi kalau kita sudah berkerumun, maka itu disebutnya dengan sentimen pasar. Dan itu exactly yang terjadi. Market sudah memperkirakan akan terjadi lonjakan data retail sales. Ini semua terkait dengan dukungan dari kita sebutnya dengan kebijakan stimulus fiskal yang dikucurkan oleh pemerintahan Biden. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah ada kemungkinan ini sebagai pertanda bahwasannya inflasi ini memang masih cukup terkontrol, dan itu lagi-lagi sudah disampaikan oleh Powell dan juga bertubi-tubi para pejabat Fed mengatakan hal yang serupa senada. Ya, jadi kemungkinan potensi inilah yang membuat market relatif tenang menyikapi dengan rilis data yang sangat-sangat fantastis. So, kita akan lihat skenario untuk hari ini, termasuk juga di akhir pekan, apakah terjadi profit taking atau tidak. Yang jelas itu tetap akan menjadi sirine ataupun sinyal untuk kehati-hatian kita. Dan kita akan lihat dari technical view-nya, Treasury yield cukup menarik polanya dan juga termasuk DXY. Technical view 16 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 April 2021 di hari Jumat jam 11:47 waktu Indonesia bagian Barat. Treasury yield dan juga dolar kembali mengalami penurunan, terutama untuk Treasury yield. Kemudian untuk DXY-nya sendiri sebetulnya lebih berimbang ya. Kita melihat potensi pergerakannya relatif terbatas, sementara dari Treasury bond juga mengalami kenaikan. Oke, kalau kita lihat dari DXY daily chart, ya kita masih menyusun strategi ataupun mengharapkan adanya pantulan ya, rebound yang sangat-sangat dinantikan, yaitu terkait dengan potential head and shoulder. Ya, entah nantinya head and shoulder atau memang ternyata malah mengalami kenaikan lanjutan, kita masih tetap harus melihat dalam beberapa konsekuensi ataupun progres di setiap harinya. Oke, ini adalah pola penurunan kemarin, jadi saya hapus. Sekarang kita menyisakan di areal tengah. Ini persis dengan apa yang kita inginkan. Dia turun sampai ke zona tengah. Kemudian di zona tengah ini kita tinggal pertanyakan apakah dia akan lanjut penurunan atau terpantul terlebih dulu. Ekspektasi saya adalah terpantul ya. Jadi ada pantulan, dan pantulan ini nantinya akan relatif terbatas. Dalam artian ekspektasinya nantinya begitu dia terpantul atau rebound, maka ekspektasi berikutnya dia akan tertahan di zona resisten ini. Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka perfect lah semua, dan akhirnya bisa kita asumsikan nantinya bisa saja harapannya adalah terkait dengan rejection. Dari kondisi candlestick yang kemarin terjadi atau ditutup pula dengan posisi ini adalah hammer. Jadi pasca penurunan lalu kemudian ada hammer, biasanya dia akan terjadi bullish candle atau kenaikan. Tapi lagi-lagi saya juga ingatkan bahwasanya ini bisa saja fail kalau ternyata malam ini kembali tergelincir bahkan menembus zona low yang tercipta kemarin, yaitu di area 61 atau 91.49. Nah, ini juga pernah terjadi sebelumnya di tanggal 9
April yang lalu. Jadi tetap berhati-hati, bisa saja kita malah mendapatkan rally gold tidak terhenti dan DXY malah kecenderungannya malah kembali melemah. Ya, Anda bisa lihat di sini swing high-nya justru berbeda dengan apa yang terjadi di Treasury Yield ya. Kalau kita lihat dari potensi pergerakannya secara keseluruhan, kita masih tetap dinaungi dengan areal garis trendline ya. Ini trendline biru dan kita tetap pertanyakan apakah nantinya dia akan terpantul atau mungkin saja tembus gitu. Apakah ini menjadi penentu atau tidak? Tapi yang jelas kalau kita lihat dari urutannya, seharusnya di sini akan terjadi rejection kembali. Itu pun dengan catatan diasumsikannya trendline biru lalu berhimpitan dengan zona arsir. Ini adalah historical price, jadi kemungkinan di sini akan terjadi strong resistance. Tapi kalau lihat dari pola pergerakannya, Anda bisa lihat di sini terlampau cantik ya, lengkungannya terlampau cantik. Walaupun bisa saja ini jadi huruf J, ya, huruf J terbalik, lalu kemudian dia langsung tergelincir. Sementara di Treasury Yield, ya ini potensi pergerakannya ternyata trendline langsung ditembus, ya trendline langsung ditembus. Kemarin kita pertanyakan apakah dia akan mantul dulu, baru nantinya dia rejection di sini. Ternyata dia pilihnya adalah untuk langsung tergelincir. Bahkan tergelincirnya pun kalau kita lihat 1, 2 ya, menembus atau sampai zona support kedua. Ya, jadi support pertama ditembus, lalu kemudian support kedua nyaris disentuh karena ini juga garis yang baru kita buat ya. Saya ambil dari areal ini. Kemudian kalau lihat dari arealnya dia memang pullback ini menjelang penutupan ya, menjelang penutupan sesi Amerika. Nah, sekarang tinggal masalahnya apakah areal yang sebelumnya menjadi support ini akan cukup kuat apa tidak. Kalau ya, berarti kita akan dapatkan langsung rejection di sini, penurunan. Itu sebabnya kemungkinan emas bisa naik. Kemudian nantinya di sini barulah nanti kita akan lihat apakah dia akan langsung turun ke support berikutnya atau justru terpantau. Tapi kalau misalkan pun katakanlah dia misalkan di sini malah terjadi kenaikan lebih dulu ya. Kalau ini yang terjadi, kita boleh berharap nantinya justru penurunan baru terjadi di areal ini. Ya, dengan asumsi bahwasanya areal resisten akan tetap menaungi ataupun mengganggu areal kenaikan yang diusahakan. Nah, sementara dari grafik daily chart, saya lihat potensi pergerakan dari peluang double top saya rasa sudah mulai ya. Jadi dia sudah tembus areal neckline, sekarang kita tinggal harapkan area penurunan selanjutnya. Jadi pullback pun sangat wajar, tapi kalau lihat dari candlenya berarti ini bearish engulfing ya, bearish engulfing karena yang sebelumnya bullishnya small ya. Jadi ini adalah bearish engulfing. Penurunan mungkin saja akan tercapai kurang lebih sampai zona ini. Ya, sampai zona ini dan itu berarti di area 1.471. Nah, sementara di Treasury Bond atau pasar obligasinya, oke, ada sesuatu hal yang menarik di sini. Kemarin kita sempat menunggu terkait dengan wave kelima, ternyata gagal. Lalu kemudian sempat curiga dengan head and shoulder, ternyata gagal pula dengan arah kenaikan ini. Lalu kemudian swing low-nya sangat cantik dan dia tembus lalu sempat atau bahkan sekarang berada di zona resisten kedua ya. Jadi resisten pertamanya kemarin ini ternyata dia berhasil lewati, lalu kemudian sekarang tertahan di zona ini. Nah, lalu arealnya koreksinya cantik ya, dia sampai ke areal support ya. Jadi areal support ini dengan ekspektasi begini berarti harusnya dia akan meloncat lebih tinggi. Kenapa? Jadi saya asumsikannya kurang lebih ini mirip dengan harapan terbaru, yaitu terkait dengan Elliott wave ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini yang kita harapkan. Jadi bisa saja ini yang akan terbentuk. Jadi bondnya ternyata double bottom sudah confirm untuk ditembus ya. Dia sudah tembus neckline. Jadi kita asumsikan seperti itu, dia confirm untuk melakukan kenaikan. Technical view gold 16 April 2021 jam 11.55 waktu Indonesia bagian barat, high 1 poin atau 1765.80 dan low 1759.50. Running price berada di 1764.40. Oke, ini berarti di luar dugaan kita mendapati area 1763 pun dilewati ya. Kemarin dia sempat mencapai teritori atau areal tertinggi di areal 1769. Oke, kita zoom. Ya, betul, 1769.40 dan ya, persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan terkait dengan bullish engulfing di 2 hari sebelumnya dan terganggu dengan adanya bearish candle. Walaupun kalau kita lihat per candle ini justru mengganggu kembali dengan bentukan bearish harami, tapi kita terfokus atau masih terfokus dengan ini karena bullish engulfingnya sendiri belum gagal ya. Kenapa? Karena belum gagalnya kemarin kita sudah sebutkan, dia tidak atau si candle bearish ini tidak tembus zona low yang tercipta di tanggal 14 ya. Jadi atau 13 sorry 1723.50. Kalau lihat dari skema strategi yang kemarin saya sampaikan, baik itu dari
dari pagi hari ataupun dari gold outlook yang ditampilkan di sore hari, itu saya sempat menyebutkan Anda bisa switch strategi kalau misalkan melihat area 4850 itu ditembus ya. Jadi buy on breakout, dan itu confirm. Yang unexpectednya adalah dia tembus langsung ke area 63 ya. Padahal tadinya saya berharap mungkin kita akan menemukan rintangan yang agak-agak spesifik di 1759 ataupun 1760. Tapi kita lihat 1769 ternyata justru muncul. Oke, dengan demikian pola yang sebelumnya double bottom ya, Anda bisa ingat di sini, ini saya sudah tandai atau tetap tandai. Lalu kemudian area target utamanya 1809, dan kita memiliki sebetulnya neckline di 1744, betul ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari sini, berarti saya ukur saja 50%-nya di mana? 50%-nya adalah 1778. Jadi ini target utama dari double bottom kita yang lalu itu 1809 atau let's say 1810. Tapi kalau misalkan 50%-nya ada 1778. Oleh karenanya, kalau misalkan hari ini bisa kembali rally dan tembus 69 atau 1769 lebih tepatnya, maka hati-hati di teritori 1778. Bisa saja nantinya dia agak sedikit mungkin protektif ya. Tapi kalau misalkan lancar, maka pola selanjutnya saya berharap 1783, 1785 itu bisa dilalui. Kenapa? Kalau misalkan bisa dilalui, berarti pertama dia keluar dari teritori trendline yang sudah lama kita nantikan, atau ini adalah trend channel ya. Kemudian yang kedua, ini berarti membuka jalur kembali di area 1800. Tapi hati-hati, di akhir pekan ini bisa saja terjadi profit taking. Artinya kemungkinan transaksi akan terbatas, dan itu bisa mengakibatkan bisa saja mungkin sideways atau bahkan kecenderungannya ditutup dengan doji candle. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, ya kemarin ternyata satu hal yang miss adalah ternyata di hitungan ketiga dia langsung tembus. Ya, jadi secara skenario pagi hari sudah betul karena dia memang sempat turun sampai 1734, dan itu berarti menyentuh zona TP pertama kita 1736. Kemudian di malam harinya persis dengan skenario yang terjadi di hari Selasa yang lalu, yaitu dengan terjadinya pantulan saat rilis data CPI, dan itu terjadi persis tadi malam dengan rilis data retail sales. Bahkan beberapa jam sebelum retail sales dirilis, kita sudah mendapati areal ini ya, candlestick di teritori 1741, 1748, dan bahkan di next candle-nya langsung dia hanya terkoreksi sedikit saja. Saya ingat dia hanya terkoreksi sampai 1740 atau 1741, lalu kemudian dia naik dan akhirnya pecah zona 1758 dan dia melanjutkan 1769. Jadi skenario-nya sekarang sebetulnya kalau lihat dari sini, ini sudah termasuk koreksi yang cukup maksimal saya rasa. Jadi area terdekatnya 1759, walaupun kita sebetulnya menantikan zonasi 1704 atau 1758, 1759 ya. Sorry, 1756 dan 1758. Tapi dengan adanya 1759, saya rasa ini sudah cukup dekat. Tapi kita lihat ya, kalau misalkan ini pantulannya sudah ada di grafik H1-nya, ya ternyata dia nyangkut di area 38.2%. Jadi untuk Fibonacci retracement yang tadinya kita berada di area ini ya, di antara area 1724 sampai 1748 itu sudah ditembus, berarti saya tinggal hapus saja karena itu sudah tidak berlaku. Demikian pula dengan area koreksinya, ternyata dia tertahan di 61.8%. Jadi kemungkinan skemanya akan relatif sama. Kalau Anda lihat di sini, saya memindahkan ataupun mengganti area Fibonacci retracement-nya. Anda bisa lihat di sini, arealnya sama, ya, ketinggiannya sama. Ya, ketinggiannya sama. Jadi saya ekspektasinya adalah kalau kita asumsikan, anggap saja ini wave 1, 2, ini adalah 3 ya, karena wave 3 yang paling panjang, berarti ini adalah keempat ya. Dan sekarang kita akan menantikan wave kelima. Yes, betul sekali. Wave kelima berarti itu tandanya kita akan mendapati pola atau area 1769 bisa saja ditembus. So, skenario berikutnya kalau misalkan Anda tertinggal atau katakanlah TP pertama kita di 1763.50, in case ternyata Anda sudah melakukan buy tadi 1759, ya, walaupun saran kami adalah 1756 ataupun 58 dengan TP 1 1763.50 dan TP kedua 1769.00 dan stop loss-nya adalah 1751 ya, dengan pertimbangan ini. Jadi teritori 38.2%, 50%, 61.8% itu bagus sekali untuk area pantulan. Sementara untuk strategi berikutnya atau alternatif, let's say seperti itu, saya berjaga-jaga kalau misalkan ternyata 0% Fibonacci retracement di 1769.30 ditembus, Anda boleh follow buy, jadi break area ini resisten, itu adalah berarti uptrend lanjutan, berarti juga sesuai perhitungan 1, 2, 3, ini 4, dan ini adalah kelima. Ya, jadi masih akan ada kenaikan, dan bisa saja kenaikan tersebut seimbang atau setara dengan ketinggian dari area wave 1.
Ya, kalau misalkan saya asumsikan ini betul-betul sebagai teritori atau kita sebutnya dengan elliott wave, maka yang akan kita dapatkan ketinggiannya harus extend di atas 1769 atau lebih tepatnya di sini ya. Berarti saya akan dapatkan teritori 1785. So, itu adalah kemungkinan potensial target kalau memang ini betul-betul menjadi teritori elliott wave. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.